Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Permisi Bu Duku, kami dari Rumah Sakit Unjaya ingin melakukan kegiatan terapi kelompok untuk lansia di desa ini. Kalau boleh tahu kegiatannya tentang apa ya Ibu? Besok kami akan mengadakan kegiatan terapi kelompok terapeutik untuk lansia. Tujuannya agar Bapak dan Ibu dapat memahami perubahan tubuh di usia lanjut serta belajar beradaptasi dan saling berbagi pengalaman. Kami juga akan memberikan aktivitas ringan Ibu supaya lansia bisa lebih rileks dan saling berinteraksi satu sama lain. Bagus sekali Ibu. Dilaksanakan di mana ya? Untuk tempatnya kurang lebih di balai desa saja Ibu, supaya lansia tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke puskesmas. Rencananya besok siang jam 12 Ibu. Baik, nanti saya akan bantu untuk informasikan ke warga. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Baik Ibu, cukup sekian dari kami. Mungkin nanti kalau ada tambahan kami akan konfirmasi lagi kepada Ibu. Kami pamit undur diri terlebih dahulu ya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Mari Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu Duku. Saya ingin menyampaikan informasi penting untuk Ibu-Ibu semuanya bahwa besok akan diadakan kegiatan dari RS Unjaya tentang terapi kelompok terapeutik khusus untuk lansia di desa kita. Oh baik Ibu, kira-kira besok jam berapa ya? Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 waktu pukul 12. Tempat balai desa, saya harap ibu-ibu bisa datang sekitar 15 menit lebih awal ya. Baik Ibu, insya Allah kami akan datang tepat waktu. Terima kasih atas informasinya. Baik, saya izin kami terlebih dahulu ya ibu-ibu, jangan lupa besok. Ayo kita siapkan tempatnya. Baik Ibu, kami bantu mempersiapkan tempatnya ya Bu. Iya, biar kita bisa saling lihat. Saya juga sudah menyiapkan kartunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak, Bu. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa silahkan duduk terlebih dahulu ya, melingkar. Ya Ibu. Aduh, kenapa Ibu lututnya? Udah tua. Aduh iya, pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Sus. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat April dan kenalkan rekan saya. Saya Perawat Chandra. Sebelah saya Perawat Nafira. sebelah lagi. Saya perawat Nadia. Kita akan melakukan kegiatan terapi kelompok lansia untuk berbagi pengalaman mengenai perubahan yang terjadi di usia lanjut. Tujuan kegiatan hari ini adalah agar Bapak atau Ibu memahami perubahan yang terjadi pada tubuh serta mengetahui cara beradaptasi agar tetap sehat, nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu melalui kegiatan ini kita juga bisa saling berbagi pengalaman sehingga tidak merasakan kesepian atau sendiri dalam menghadapi perubahan tersebut. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 40-60 menit ya Bapak dan Ibu. Yap, Sus.
Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa aturan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Yang keempat, mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Yang kelima, diharapkan semua dapat berpartisipasi aktif. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mengikuti kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan? Terima kasih atas kesediaannya. Kita akan berdiskusi dengan santai ya. Tetap fokus agar kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Baik, Bapak, Ibu, sekarang kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri satu-satu ya, menyebutkan nama panggilan, serta kegiatan yang biasanya dilakukan dalam sehari-hari. Nama saya Tasya, saya sering nyapu halaman depan rumah. Nama saya Bu Anissa, saya ikut anak saya untuk menanam padi, walaupun cuma sebentar lalu beristirahat. Nama saya Tata, biasa dipanggil Pak Tata. Kegiatan sehari-hari paling di rumah saja. Kadang kalau pagi saya sering jalan kaki. Nama saya Bu Dela, di rumah ya paling bantu-bantu saja. Kalau tidak ya saya nonton TV. Saya Bu Salma, biasanya saya di rumah masak dan ngomong cucu. Ya, saya sekarang lebih banyak istirahat, tapi kalau ada kegiatan saya selalu ada ikuti kok. Saya Bu Amanda, biasanya saya di rumah cuma berkebun saja. Kegiatannya bagus-bagus ya, walaupun sederhana tetapi membantu menjaga kesehatan. Sekarang kita sudah saling mengenal, jadi lebih nyaman untuk berbagi cerita. Baik, sebelum mulai, gimana perasaannya Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Lumayan Bu, walaupun agak pegal tapi saya suka ikut kegiatan di balai desa ini. Saya juga agak capek, tapi senang bisa datang. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita di sini. Di sini kita saling membantu ya. Nanti kita sering kumpul seperti ini ya ke depannya. 3. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita ngobrol santai saja ya soal perubahan yang dirasakan sekarang. Tapi soal ceritanya nanti tetap tenang dan santai ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semua bebas cerita ya Bapak dan Ibu. Yang penting kita saling mendengarkan. Baik, pertama tarik napas secara perlahan melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, keluarkan secara perlahan. Bagus sekali, kita ulangi lagi ya Bapak Ibu, kurang lebih 2-3 kali dengan suara yang lembut. Ya, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, yang penting nyaman. Gimana perasaan Bapak dan Ibu setelah menarik napas tadi? Apakah terasa lebih ringan atau lebih nyaman? Iya, lebih enak dan lebih nyaman. Alhamdulillah, latihan napas seperti ini bisa membantu mengurangi rasa tegang, capek, bahkan membantu kalau merasa cemas dan gelisah. 3. Kita lanjutkan sedikit ya Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan mencoba mengingat hal-hal yang menyenangkan dalam hidup yang mungkin sampai sekarang masih terasa hangat di hati. Tidak perlu yang besar, cukup hal sederhana juga boleh. Yang penting membuat Bapak dan Ibu merasa senang saat mengingatnya. Coba diingat pelan-pelan, mungkin saat bersama keluarga, teman, atau saat melakukan kegiatan yang disukai dulu. Silahkan siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Kalau saya ingat sekali waktu dulu masih muda, pagi-pagi sudah di kebun. Udara masih sejuk, rasanya tenang sekali. Wah, pasti menyenangkan sekali ya Pak. Selain bekerja, bisa menikmati juga suasana yang tenang ya Pak ya. Paling ingat waktu saya masak untuk keluarga besar, apalagi kalau anak-anak pulang. Rasanya rumah jadi ramai dan hangat. Kenangan yang sangat berharga ya Bu. Kebersamaan dengan keluarga memang sering jadi hal yang paling dirindukan. Saya kadang kangen juga. Dulu sering kumpul, sekarang sudah jarang, jadi saya kadang merasa sepi. Yang paling saya ingat itu waktu dulu sering kumpul sama keluarga besar. Kalau ada acara, rumah ramai sekali, masak bareng, makan bareng, rasanya tuh hangat sekali. Sekarang anak-anak sudah punya kesibukan masing-masing, jadi untuk suasananya itu tidak seperti dulu lagi, kadang terasa sepi juga.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan kami di sini. Perasaan kangen dan kesepian seperti itu sangatlah wajar dirasakan, apalagi jika dulu terbiasa bersama dengan keluarga. Bapak dan Ibu, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa kenangan-kenangan tersebut sangat berarti dan bisa membuat hati terasa hangat. Walaupun sekarang ada perubahan dalam kehidupan seperti aktivitas berkurang atau jarang berkumpul, perasaan hangat itu tetap bisa kita rasakan saat kita mengingatnya. Sekarang kita mulai ngobrol santai ya. Bapak atau Ibu merasa ada perubahan di tubuh di usia sekarang? Lansia sekarang saya cepat merasa capek, apalagi kalau bekerja berat. Iya, saya juga, rambut saya sudah memutih. Saya juga Bu, napas kadang terasa berat. Iya, lebih enak dan lebih tenang. Bahan seperti itu normal terjadi pada lansia ya. Tubuh mengalami penurunan fungsi seperti otot lemah dan mudah lelah. Lalu biasanya kalau begitu bagaimana cara Bapak mengatasinya, Pak? Lebih banyak istirahat sih, Bu. Kalau saya jalan pagi. Itu bagus, istirahat cukup dan aktivitas ringan sangat membantu. Pelan-pelan saja, Bu, yang penting tetap bergerak. Iya, jangan dipikir terlalu berat. Penting tetap semangat. Betul sekali, saling menyemangati itu penting. Jadi sekarang kita lebih menyesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Iya, sudah tidak bisa seperti dulu. Sekarang lebih jaga diri. Yang penting tetap menjaga kesehatan serta aktivitas yang sesuai ya Ibu. Apakah ada perubahan dalam hubungan dengan pasangan Bapak dan Ibu? Iya, sudah berbeda, tidak seperti waktu muda lagi. Sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol saja. Itu wajar, yang penting tetap menjaga kedekatan. Iya, yang penting tetap bersama. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa kesepian? Iya, saya kadang merasa sendiri, apalagi semenjak istri saya meninggal dunia. Perasaan itu wajar dan di sini kita tidak sendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir sekarang. Saya merasa lebih lega, ternyata banyak juga ya yang merasakan hal yang sama. Saya juga senang bisa berbagi cerita dan mengingat kenangan yang membuat hati hangat. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari kegiatan tadi siapa yang bisa menyebutkan perubahan apa saja yang terjadi pada usia lansia? Saya seperti capek-capek, pegel-pegel, nyeri pinggang, dan perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Baik sekali, betul ya Ibu. Lalu bagaimana cara menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan tersebut? Dengan istirahat yang cukup, olahraga ringan, dan tetap berpikir positif. Benar sekali, apa manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini? Jadi lebih semangat dan merasa tidak sendiri lagi. Dan jadi tahu kalau perubahan di usia lansia itu normal. Betul sekali, itu tujuan dari kegiatan kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, jika pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat serta membuat kita lebih semangat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.